sebetulnya bagaimana industri kopi di tanah air apakah cukup terpengaruh dengan undang-undang anti deforestasi yang juga disuarakan di Uni Eropa? Silakan dengan jawaban Anda Pak Mulyono. Oke, terima kasih Pak. Oke, untuk industri kopi bisnis di Indonesia sebenarnya tidak terpengaruh dengan EUDR ini. Karena pada beberapa tahun terakhir, komposisi ekspor kopi ke Eropa itu mulai menurun. Sekarang secara jumlah itu hanya sekitar 20% dari total ekspor Indonesia. Jadi sebenarnya dengan aturan EUDR ini, itu tidak akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia. Dan kita tahu sendiri, kebanyakan sekarang kopi yang diproduksi oleh Indonesia itu dikonsumsi di industri dalam negeri itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat volume ekspor kopi Indonesia itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jadi dengan adanya EUDR ini sebenarnya pengaruh juga tidak terlalu besar terhadap bisnis kopi di Indonesia pada umumnya. Oke, baik. Saya akan ke Pak Pranoto. Pak Pranoto, apakah Anda juga sepakat bahwa memang dengan adanya aturan EUDR ini sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Pak Mulyono tadi, tidak banyak berpengaruh bagi industri kopi di dalam negeri? Silakan, Pak Pranoto. Ya, sebetulnya sama seperti Pak Mul. Kalau dalam negeri sih pada dasarnya selama kita produksi dalam negeri dan dikonsumsi dalam negeri, itu sama sekali tidak akan terpengaruh dengan keadaan di luar negeri, kecuali produksi itu kita roasting dan packing di sini kita ekspor ke Eropa, itu kan yang salah satu yang dipermasalahkan kan sama mereka itu. Jadi pada dasarnya sama, ya seperti Pak Mu. Oke, baik. Kalau memang untuk pengaruhnya sangat kecil karena memang kita lebih banyak demand untuk pemenuhan dalam negeri terlebih dahulu. Apakah memang demand untuk kopi di dalam negeri juga sudah terlihat terjadi peningkatan, Pak Pranoto? Loh, sebetulnya begini. Dulu sebagian besar memang kopi kita itu diekspor dalam bentuk raw material ya, biji kopi. Dan terakhir ini konsumsi dalam negeri naik dan kita pemakaian memang banyak, tapi tetap kita produksi kita itu sekitar 500 sampai 700 ribu ton bergantung dengan keadaan adanya climate change atau dengan adanya penyakit. Ya, jadi pada dasarnya kita tetap Pak, pasar itu untuk ekspor itu tetap kita perlukan, bukan hanya itu. Nggak mungkin kita untuk menyerap semuanya. Sama seperti dengan Brasil, sebagian besar itu, tapi Brasil itu makin hari makin baik karena ada keseimbangan, itu boleh dibilang 70-30%. 70% itu produknya untuk ekspor, 30% itu dikonsumsi dalam negeri. Jadi mereka itu memang dididik untuk makin hari makin minum kopi. Kita juga berusaha di Indonesia seperti yang dilakukan oleh komunitas kita. Kalau konsumsi dulu kan sekitar 0,8 kilo per kapita dulu. Sekarang aja udah masuk ke sekitar 1,6. Jadi ada perbaikan, tapi belum sampai mature mencapai hal itu. Karena memang dari dulu kita kita penghasil kopi nomor 3 atau nomor 4 di dunia, tapi kita bukan peminum kopi yang sejati gitu. Beda sama dengan Jepang, yang pada dasarnya sama daerah Eropa, Norway, itu udah mature. Mereka itu sehari-hari minum kopi, bahkan mereka minum kopi itu seperti minum air. Nah itu dua hal yang harus kita perhatikan, dua yang berbeda gitu ya. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Mulyono. Pak Mulyono, apabila memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pranoto untuk kebutuhan ekspor sebetulnya masih cukup diperlukan karena demand dalam negeri yang juga walaupun memang terjadi peningkatan tapi belum menyerap seluruhnya begitu ya produksi kopi di tanah air kita. Untuk diversifikasi tujuan negara ekspor selain Uni Eropa, apa saja yang telah dijajaki, Pak Mulyono? Oke Pak, kalau untuk negara tujuan ekspor selain ke Eropa, itu sekarang demand yang cukup kuat itu di negara Asia Tenggara sendiri. Jadi seperti Malaysia, kemudian ke Filipina maupun ke Thailand sendiri, itu demand untuk kopi-kopi Indonesia cukup meningkat. Kemudian yang juga meningkat terakhir itu ke negara-negara Timur Tengah, seperti ke Dubai, Mesir, Turki, Aljazair, itu merupakan salah satu negara-negara yang sekarang menjadi tujuan ekspor Indonesia. Dan ada beberapa negara-negara di Eropa Timur.
Jadi itu menjadi salah satu alternatif untuk misalnya kalau sampai EUDR ini berlaku dan kita tidak bisa comply dengan aturan tersebut, itu menjadi salah satu tujuan ekspor daripada pengganti Eropa. Dan kemudian juga yang perlu kita perhatikan, sekarang ada kemungkinan untuk pengembangan ekspor ke negara China. China itu merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi peningkatannya per tahun yang cukup tinggi. Saat ini rata-rata pertumbuhan konsumsi kopi di China itu sendiri itu sekitar 12% sampai 15%, Pak. Jadi kita cukup optimis kalau misalnya terjadi hambatan di ekspor ke Eropa, itu negara-negara lain bisa menjadi pengganti tujuan ekspor ke Eropa itu sendiri. Oke, baik. Sudah dilihat begitu ya potensi dari diversifikasi atau negara lain selain Uni Eropa yang juga tentunya mampu untuk menyerap kopi dari dalam negeri kita. Saya akan kembali ke Pak Pranoto. Pak Pranoto mengingat begitu ya untuk diversifikasi tadi disebutkan oleh Pak Mulyono ada ke Asia Tenggara, ada ke Timur Tengah, bahkan ke China. Sebetulnya bagaimana juga untuk kompetisi di antara kopi-kopi atau produsen kopi lainnya dari segi kualitas dan juga harganya, Pak Pranoto? Ini sebetulnya kopi specialty kita yang sangat bagus itu sebagian besar diserap oleh Amerika, terutama specialty Amerika. Selain itu juga Jepang, dan memang Eropa itu zaman dulu memang Belanda kan banyak pakai specialty kita, tapi akhirnya Belanda malah tidak, tapi Jerman, kemudian itu pakai specialty kopi kita. Seperti yang dibilangkan Pak Mul, itu China sangat eager sekali untuk mendapatkan kopi-kopi kita. Dan yang perlu Bapak ketahui, kita itu nggak perlu takut yang selalu menjadi paranoid oleh pemerintah kita. Karena kopi yang kita hasilkan itu 90% itu saya boleh bilang kopi kita itu adalah specialty, Pak. Baik itu Arabica maupun Robusta. Karena apa? Karena negara kita ini dikelilingi oleh gunung berapi. Tidak ada, Pak, negara di lain itu, mungkin selain Filipina dan Myanmar, itu ada gunung berapi, Pak. Seperti China. China itu, Pak, Arabicanya itu secara notabene, itu mereka itu kuantitinya lebih banyak daripada Arabica kita loh, Pak. Cuma pada dasarnya mereka ketinggian yes ada, tapi mereka tidak punya volcanic mountain. Mereka bisa menghasilkan fine coffee, tapi tidak bisa menghasilkan specialty coffee. Seperti saya selalu ngomong sama orang Vietnam maupun China. Kamu bisa mendapatkan fine coffee dengan proses yang bagus, tapi lu nggak bisa menghasilkan specialty coffee. Dan secara harga, Pak, kita nggak perlu takut kok, Pak. Specialty kopi kita itu memang di dunia udah diakuin. Orang bilang, saya nggak perlu kopimu gitu. Saya bisa beli dari Vietnam, dari apa, Pak. Pada dasarnya akhirnya kopi Indonesia itu tetap sebagai unggulan. Salah satunya itu Robusta kita itu selalu punya bodinya, Pak. Biarpun flavor aroma tidak sebagus itu. Nah, semua di dunia, orang yang buat minuman kaleng atau minuman botol yang disebut RTD, ready to drink, itu membutuhkan bodinya, Pak. Mereka itu tidak akan bisa menghasilkan hasil minumannya bagus tanpa Robusta Indonesia. Makanya biarpun Robusta Indonesia yang diributin di Jepang begini begono, kita tetap, Pak, pada dasarnya. Nah, kita nggak boleh lengah juga. Kita harus memperbaiki diri. Karena apa? Jangan ngawur dengan level pestisida yang tidak memenuhi syarat, yang melebihi residu, Pak. Ya, itu kan keamanan dunia, Pak, untuk kesehatan dunia. Bukan hanya Indonesia aja, juga dunia yang menerima barang kita, Pak. Itu yang harus kita tunjukkan, bahwa kita harus sustain dan tetap menjaga kualitas gitu. Dan harga nggak perlu takut, Pak. Harga kita jauh lebih bagus daripada negara lain.